Satu, bertandang ke Firenze. Apakah Juventus akan terus menang dan apakah akan memberikan kemenangan? Karena Firenze atau Fiorentina bukan tempat yang nyaman ya, karena musim kemarin kita dibantai. Bantai. 3-0 tanpa balas. Jadi untuk sesi kali ini kita mau ngomongin tentang perjalanan Juventus ke Firenze, ke Fiorentina, salah satu klub yang memusuhi Juventus banget. Padahal Juventus ini biasa aja. Gue bingung, Napoli mau Fiorentina kayaknya sebel banget ya. Cuman padahal kata gue sih ya bukan saingan sebenarnya. Kan Juve mah sebenarnya saingannya Milan, Inter. Cuman mereka tuh kayak merasa Juventus itu adalah musuh segala-galanya. Bahkan ada informasi full book walaupun kandang Firenze itu lagi dibangun sebenarnya. Dia full booknya 18.000 penonton. Jadi ya sudah, kita mau ngomongin Fiorentina, gua dengan Jeki dan yang pakai jersey, sorry. Siapa? Sorry. Minjem duit. Gue dengan Pondra, Juventini dari Curaçao. Pondra lagi off air. Udah berapa bulan enggak kita nggak off air? 2 tahun lah. Anjay. Oke, dengan siapa yang sebelahnya? Genta Juventini dari Norwegia. 4-1 bro. 4-1. 91 ya skornya kemarin, 91. Locatelli gimana? Oke, yang terakhir. Oke, ketemu lagi dengan gue Bio Juventini dari Irak. Bio Esposito nih namanya. Bio Esposito. Inter Irak. dong. Ya dari Irak tapi tampangnya Korea ya. Iya. Naturalisasi kemarin. Oke. Ya, kita lagi sedang dalam fase international break. Ya mungkin teman-teman tahu ya kalau international break ini ya banyak banget cuma berita-berita doang. Tapi kita khusus kali ini adalah preview VS Fiorentina. Melawat ke Fiorentina bukan sesuatu hal yang mudah ya, karena ya sebenarnya sebelum-sebelumnya menang. Cuman karena kita mengacunya musim kemarin kita dibantai dan mantan pemain Juve-nya niat-niat. Kayak Fagioli, kayak si Ken. Ya. Jadi bagus. Siapa? Mandragora. Ada satu lagi. Nikolosis kan? Sekarang iya. Iya. Sekarang iya. Nah, apakah mantan pemain Juve ini menyala ketika menghadapi Menyala, Juventus? Ya. Tetapi posisi Fiorentina hari ini berbeda dengan musim lalu. Ya, musim lalu di tangan Palladino itu sangat kompetitif ya. Walaupun mereka nggak di 4 besar, tapi menurut gua mereka sangat kompetitif. Tetapi hari ini gue juga bingung ya, kenapa Pioli satu menang aja nggak bisa ya? Gila parah sih. Aneh banget sih. Gila. Nggak tahu gua kenapa ya. Maksudnya dengan jam terbang kayak gitu, Fiorentina satu menang aja pun nggak bisa. Dan hari ini dia adalah di dasar klasemen. Dan kita melawan tim yang dasar klasemen namanya Fiorentina, itu kan aneh menurut gua. Sejarahnya. Biasanya dasar klasemen itu kan Cagliari atau siapalah. Ini Fiorentina dasar klasemen. Nah inilah yang menjadi menarik. Karena Juve juga lagi dengan pelatih baru. Fiorentina juga lagi dalam posisi yang lagi sangat drop sekali. Apakah pertandingan ini bisa menjadi kemenangan bukan tambahan ya, maksudnya sebuah perjalanan yang emang harus menang nih Juve kalau lawan Fiorentina, karena Juve kan sekarang posisinya juga nggak terlalu jauh ya, posisi Lipa bedanya 5 poin doang sama Napolista. Jadi kata gue sih ini pertandingan yang harus dimenangkan karena Fiorentinanya lagi ngedrop nih dan dia lagi ada pelatih baru Vanoli. Nah menurut teman-teman nih, apakah kita bisa mengambil kemenangan memanfaatkan momentum yang Fiorentina lagi bapuk banget, ataukah justru inilah pertandingan pertama Fiorentina menang? Juventus lah yang memberikan kemenangan pertama. Nah, dua pertanyaan itu, pilihan pertanyaan itu, kira-kira menurut Pondra gimana? Apakah kita memberikan kemenangan perdana buat Fiorentina, ataukah ya kita langsung aja sesuai berjalan dengan normal, kita menang lah intinya. Normal. Ya pasti kan harapannya kita menang lah. Masa kalah sih. Harapannya kan pasti menang. Yeah. Cuma kalau dari yang udah-udah nih. Iya. Dulu kita juga pernah 2-3 musim yang lalu waktu pas Monza lagi terseok-seok, nggak pernah menang, nggak pernah, ya pokoknya seri kalah. Di Maria kartu merah. Juventus tuh ya kan pertama-tama tuh menang. Malah meraih kemenangan pertamanya melawan Juventus. Dan itu nggak cuma satu momen itu doang tuh. Kayaknya seingat gue beberapa musim sebelumnya lagi juga pernah tuh ada satu tim yang dia nggak pernah menang sekali ketemu. Oh Sassuolo pernah juga kalau nggak salah. Kayak gitu juga tuh trennya, lagi kalah giliran ketemu Juventus menang, dapat menang pertandingan pertama, kemenangannya lawan Sassuolo Juventus. yang Gatti blunder,
Ya. Iya. Monza yang Di Maria kartu Iya, merah. antara- ganti antara bunuh itu. diri, ganti Iya, bunuh iya. diri. Atau Bunuh bukan diri. atau yang waktu zaman Allegri juga tuh kalah di menit akhir kalau nggak salah. Gue agak lupa deh waktu itu. Pokoknya pernah juga selain Monza tuh kayak gitu juga trennya. Nah ini kan serupa nih Fiorentina nih. Khawatirnya apalagi dia baru ganti pelatih, ya kan? Monza juga waktu itu kondisinya baru ganti pelatih. Emang iya? Palladino. Jadi Sama, waktu itu Juve Oh dari Nesta ya? dari Nesta jelek dipecat ganti Palladino, pertama kali ketemu Juventus langsung menang tuh. Nobar lagi. Nobar Di Kemang ya? Tim Siapa dasar Minggu. dulu? Edgar David. Ya. Goblok ya Kemang kalau- Village. Anjing tolol. Di Kemang Village, Edgar David. Malu sama piala ya. Jajaran piala. Nah ya akhirnya dari yang udah-udah tuh sepertinya emang kayak gitu. Apalagi kalau kita lihat nih Fiorentina main di Artemio Franchi kan. Ya. Nah rekor pertemuan Juve dengan Fiorentina di kandangnya Fiorentina itu dalam 9 musim terakhir di Serie A Juve cuma bisa menang 3 kali. Sisanya tuh seri dan kalah. Jadi memang ini menjadi sebuah hal yang sangat sulit sekali untuk bisa bermain melawan Fiorentina di kandangnya Fiorentina. Ya musim lalu tadi juga udah disebutin kan udah kalahnya 0-3. Tapi positifnya adalah ya Fiorentina dalam kondisi lagi terseok-seok dan sekarang pelatih baru. Vanoli sendiri juga ya bukan pelatih yang gimana-gimana juga. Dia Waktu itu bawa Venezia ke sempat Serie A bagus kan? Venezia, winning rate-nya sampai 50% waktu itu sama Venezia. Tapi pas tahun lalu megang Torino ternyata juga nggak Ya. perform gitu. Jadi mudah-mudahan aja sih belum belum catch up lah ya Vanoli sebagai pelatih baru bersama Fiorentina. Dan Juve sendiri kan juga pelatihnya baru juga Spalletti Iya, kan. iya. Ada ide-ide segar. Kalau gue lihat baca timeline di Twitter tuh ada positif optimisme, ada hal yang positif. Spalletti minta beberapa konsep dan idenya itu sudah mulai diterapkan ya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya. Ya. Oke, thank you Pondra. Jadi ya harapannya tetap menang walaupun ini adalah situasi yang kadang-kadang lawan Firenze ini jadi kayak lagi lawan Madrid. Jadi susah sendiri. Oke, Gentang gimana? Apakah kita bisa berjalan normal ataukah malah justru memberikan kemenangan perdana nih buat Fiorentina? Ya kalau kemenangan sih kayaknya lebih dekat dengan Juve ya gitu. Karena tadi yang udah cukup detail secara teknis dari Pondra. Tapi memang Juve ini butuh kayak pemain pembeda biasanya kalau lawan Fiorentina. Karena memang Fiorentina ya tadi dia sebenarnya main di kandang Juve pun juga berat buat Juve. Apalagi main di kandang Fiorentina gitu. Kayak dulu pernah ada Bernardeschi itu kan free kick golin lawan Fiorentina. Itu kan udah tadi agak deadlock tuh. Jadi ada pembeda. Terus pernah ada Pirlo, ada Pogba juga pernah. Jadi emang kayaknya Juve besok juga kalau jaga-jaga ada deadlock harus menyiapkan semacam pemecah kebuntuan di babak kedua tuh harus dipikirkan oleh Spalletti. Oh iya benar. Itu dia tuh calon-calon bikin stres tuh. Sebenarnya kan materi Iya. pemain Fiorentina, lu kan agak ngikutin Serie A. Sebenarnya Iya. materi pemain Fiorentina bagus banget. Iya, sebenarnya nggak jelek. Iya. Walaupun Nggak bosnya kan jelek. cedera ya. Iya. Sama kayak tahun lalu kan. Iya, Hampir sama, malah hampir nambah. sama. Kenapa dia nggak bisa menang satu pun Itu sama aneh. Pioli? Kalau menurut gue emang karena internalnya Internal. juga udah nggak percaya. Iya. Ada Komuzzo, Ranieri itu kan backnya juga bagus. Iya, Dodo masih ada. Dodo masuk itu yang penghargaan Serie A Awards tahun ini. satu game nggak menang tuh aneh banget sih. Iya. Satu game nggak menang. Dodo ada. 11 pertandingan. Tengahnya lengkap. Satu game nggak menang. Harusnya sih chemistry dari musim lalu harusnya bisa lanjut ya. Iya. Tapi musim ini malah mencret. Piolinya mungkin payah banget. Parah sih. Piolinya mungkin payah banget. Iya. Dan misalnya udah lebih cepat dipecat. Berarti sama Tudor satu week nggak Nggak dipecatnya? beda. Duluan Tudor. Duluan Tudor. Dua Maksudnya pas minggu. Tudor dipecat tuh juga dipecat sih itu udah. Iya. Kalau Tudor kan masih ada menang lawan Inter, masih ada yang dibangga-banggain. Iya. Kalau Tudor hitungannya kan junior ya masih. Ya, Iya, kalau Pioli udah senior banget masih. Ngelatih Ronaldo musim lalu. Iya. Dan dalam hatinya Pioli, mendingan gue tetap di Arab, gaji gue gede. Iya. Kan balik lagi. Oke, Bio, langsung aja. Gimana menurut lo persiapan pertandingan melawan Fiorentina ini? Ya persiapan tetap kita memang memilihnya pengennya menang ya. Karena memang udah lama juga nggak menang kan. Masih draw-draw mulu Iya nih. juga ya. Ya kan? Capek juga nonton pagi-pagi malam-malam gitu. Nonton ya akhirnya seri lagi ganti pelatih Walaupun seri lebih lagi. semangat ya kayaknya mainnya. Ya mainnya lebih enak, emang lebih fresh ditontonnya. Cuma secara hasil akhir tetap aja mentok di depan gitu. Dusan dan juga teman-temannya di depan nih masih sosok aja nyari formnya. Tapi mungkin besok kan dari Artemio Franchi nih mainnya emang agak tricky. Kita main di sana terakhir
menang 1-0 itu 2023 yang golin Miretti. Nah, Miretti ada lagi nih sekarang nih. Harusnya bisa cocok logi lah. Ya, bisa jadi starter lah mungkin karena kita kemarin lihat udah lebih matang nih pulang dari Genoa kan. Mungkin bisa jadi starter buat gantiin siapa entah, mungkin Thuram lah. Ya, mungkin ini bisa menjadi pembeda mungkin. De Gea tapi yang bahaya sih. Benar. Yang penting kalau ada yang golin main Juve misalkan Yildiz, gayanya jangan kayak Batistuta. Kayak dulu Tevez ya. Tevez Pogba gini ya. Kelar babak kedua dibantai 4-2. Juga. Masih inget loh. Masih inget ya. Iyalah. Iya dulu Tevez ngecengin habis golin langsung. Tevez Pogba gitu babak kedua dihajar Cuadrado. Hajar kalah. Berarti emang udah mereka nonton Batistuta tuh ya. Iya. Iya mereka relate lah. Kan Iyalah. mereka Batistuta main mereka Bocah. iya mereka pasti hero-nya kan mereka itu di Argentina kan. Gitu. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya. Tadi mengenai tanggapan pertandingan melawan Fiorentina. Nah, yang menarik adalah gini, di sesi sebelumnya kita ngomong bahwa Spalletti mau mencoba inisiatif untuk pakai formasi 4 back. Dan kalau kita hubungkan dengan Fiorentina ini di dasar klasemen, otomatis kalau di dasar klasemen backnya ancur-ancuran. Dia adalah tim yang paling banyak kebobolan, 18. Ya, 18 gol. Udah paling jelek. Jadi ini dengan paling jelek seperti ini, Juve lagi nggak nemu lini serang top. Apakah ini adalah tempat latihan terbaik? Atau tempat latihan buat kedua tim sih sebenarnya. Apakah ini adalah sebuah pertandingan yang udah di sini nih tempatnya kalau kita mau rubah-rubah formasi, rubah-rubah duet, coba pakai ini pakai itu, ataukah sebenarnya malah cara berpikirnya mendingan pakai formasi yang udah settle dari zaman Tudor yang pemain Juventus ya 3-4-2-1 yang udah settle. Nah kalau menurut Pondra gimana? Apakah ini adalah waktu yang paling tepat menggunakan inovasi-inovasinya Spalletti ataukah mendingan settle karena Fiorentinanya lagi ancur-ancuran? Nah kalau lu pendekatannya apa nih? Kalau gue sebenarnya saat ini pendekatannya memang ada perubahan ya. Kalau misalnya namanya Spalletti kan dia membawa ide baru. Formasinya Tudor ini bisa dibilang agak kurang match dengan apa yang biasa dipakai sama Spalletti karena Spalletti kan biasanya pakai 4-3-3. Ya. Nah, dia sekarang mau mencoba pakai 4-3-2-1. Itu sebenarnya transformasi dari 3-4-2-1. Sebenarnya itu sudah mulai terlihat pola 4 back itu di beberapa pertandingan. Bahkan waktu masih zaman Tudor pun juga Juve bisa ketika Kalulu itu tiba-tiba jadi back kanan. Cambiaso. Jadi udah sebenarnya form 4 back itu ketika bertahan itu juga sudah mulai terbentuk. Nah, di sini sepertinya Spalletti kalau dia mau mengubah langsung 4-3-3 mungkin terlalu signifikan ya, terlalu berat, ubahnya terlalu banyak. Transisinya terlalu banyak, terlalu besar gitu. Makanya dia mencoba dulu diambil jalan tengahnya nih, 4-3-2-1 ini dulu. Jadi tetap 3 gelandangnya kita masih ada 3, Koop Meiners mungkin juga nanti bisa jadi center back. Nah, kita masih belum bisa melihat juga karena ini Spalletti baru mau coba ya katanya di melawan Fiorentina ini ya. Kita menarik juga untuk kita tunggu gitu. Dan bahkan ada info katanya Cabal mau dijadikan back kiri, Cambiaso pindah ke kanan, back kanan. Tapi pertanyaannya ini waktu yang tepat atau justru yang settle aja? Karena Fiorentina nggak apa-apa, menurut gue dicoba aja. Karena kan ini peralihan gitu. Kalau seandainya Spalletti tidak nyaman dengan 3-4-2-1 kan susah juga. Peralihan sistem kan lu mesti lakukan itu pelan-pelan. Iya. Apalagi sekarang ketemunya Fiorentina nih lagi ada di bawah. Meskipun Fiorentina sendiri biasanya tim-tim yang kalau baru ganti pelatih itu tadi kita udah sempat bahas tuh. Biasanya suka ada ide-ide baru gitu kan, ada formasi baru juga. Ya honeymoon period ya. Jadi kalau tadinya masih dipegang Pioli, gue yakin 100% ini menang nih kalau masih dipegang Pioli. Karena kepercayaan pemain dengan pelatihnya itu lagi rendah-rendahnya, lagi titik terendah. Sekarang dia ada pelatih baru, ada asa dong gitu kan, ada hope gitu. Nah, itu yang gua khawatirkan, tiba-tiba muncul motivasi baru yang akhirnya ternyata bisa berubah Fiorentina jadi kayak Real Madrid. Nah, ini sebenarnya malah jadi opsi yang pertandingan yang tepat sebenarnya untuk mencoba formasi baru itu tadi gitu dengan dari 3-4-2-1 terus kemudian mau mencoba di 4-3-2-1 itu menurut gue sih ini pertandingan waktu yang tepat. Justru bukan mencoba formasi kemarin karena nih Fiorentina lagi down ya pakai yang settle aja mumpung kita bisa menang. Karena berikutnya kita harus bertemu dengan Napoli kan bulan depan. Gitu. Betul. Jadi kita melawan Napoli itu harus sudah firm. Iya betul. Jadi gitu. ini waktu yang tepat. Ya? Apalagi mau ada Liga Champions lagi. Liga Champions kita masih ada 4 pertandingan lagi Champions masih setelah Napoli ya? Besok. Udah besok langsung? Udah besok ya? Lawan Bodo. Bodo Glimt. Selasa besok. Tandang Bodo. Emang dia nggak pernah belajar?
Iya, dia nggak pernah belajar emang. Dia kesempatan juga kan abis Bodoh, lawan benar. Fiorentina, misalnya masih ada yang harus dievaluasi, lawan berikutnya bodoh. Iya, bodoh banget ya, emang. nggak pinter-pinter banget gitu kan. Ya ini kesempatan lagi nih untuk iya. lo pantengin tuh formasi Mumpung kesukaan. Jadi lawannya ini bodoh jadi ya. ini waktu nggak akan jatuh kok. Ya. Oke. Thank you. Oke, kita ulang lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tadi kata Pondra, ini waktu yang tepat. Nah, kalau buat Bio, mengamini juga atau ya lebih baik yang aman-aman aja mumpung timnya lagi jelek nih yang dilawan. Anjay. Belagu banget gue. Tapi lihat dari postingan di sesi latihannya Juventus gitu ya, kelihatan banget memang si Spalletti ini udah pakai cara gua nih, pakai sistem gue nih harus dicoba karena memang dia gue lihat gitu-gitu terus gitu di pinggir lapangan latihan gitu. Kayaknya memang besok nih bakal jadi tryout lah hitungannya buat Eksperimen Spalletti ya. Spalletti-nya bahkan mereka mungkin akan menaruh beberapa pemain yang fresh kayak semacam Miretti yang mungkin akan main, terus Aziz yang akan main karena memang Spalletti pengen Juventus lebih fresh, lebih mudah kelihatannya di lapangan dan juga bisa memberikan efek kejut gitu karena kan Fiorentina sekarang lagi di posisi bawah nih dan kelihatannya dia udah nunggu Juventus buat jadi titik balik mereka bangkit gitu. Juga kan main di kandang nih. Biasanya kalau Juventus jadi lebih jago semua nih semua pemainnya Iya, nih. benar-benar. Apalagi kiper biasanya. Nah, ini Kipernya mungkin udah jago sebenarnya. ya mungkin besok lebih jago lagi kayaknya. Iya benar. Iya. Iya. Ya ini mungkin besok akan menjadi pertandingan yang agak sengit kalau misalkan memang Fiorentina udah cetak gol duluan. Oke, tapi bakal inisiatif itu hal yang harus atau buat lo atau Ya harus besok harus coba stylenya si Spalletti karena lawan besoknya lagi langsung lawan Bodo Glimt di tandang. Jadi sama-sama tandang nih. Jadi bisa try out juga bagaimana kita bisa mengukar peranan lawan dan menang. Hitungannya sih gitu. Oke, itu tadi Spalletti kayaknya udah gregetan pengen nyoba idenya dia. Nah, kalau buat Genta gimana nih? Kita ke Firenze, ke Artemio Franchi. Apakah Spalletti akan langsung mencoba ide-idenya mumpung Fiorentina lagi begini? Ya sepakat. Tapi memang yang mungkin bisa lebih menenangkan Spalletti juga karena musiknya ini kayak nggak main sih. Iya. Kan itu Iya. menurut gue sangat berbahaya buat Juve itu sendiri gitu. Ya Dari musim lalu ngerepotin Golin, banget. Ngerepotin Moises golin kan. banget. Gitu. Golin kan? Dan Iya, dia jebolin. pasti punya motivasi lebih gitu kan. Nah jadi ini Spalletti mungkin agak lebih, tapi ada Edin Dzeko ya. Cuman mungkin bisa lah ya. Sampai nggak tahu gue kalau Ada di Dzeko loh. Dzeko iya ada. Cuma tahu. memang Gudmundsson udah ada. underperform banget. Iya gitu. Jadi ya emang Spalletti bisa banget untuk nyoba skema yang dia mau lawan Fiorentina ini. Yang penting dia tenang aja nih. Kalau bisa nggak golin Fiorentinanya biar nggak terlalu panik di awal. Gue takutnya golin cepet. Nah kalau ada musiknya itu potensi banget ke gue soalnya merepotkan. Nggak ada data dari Fiorentina yang kita mengindikasikan berbahaya karena kan udah dasar klasemen nih. Ini udah panik. Iya udah sih. panik. Iya. Ini kan pelatih baru biasanya bikin semangat Iya. baru sih. Iya, Itu. Gitu Ya, biasanya. gitu. Tapi ya buat lu pasti akan ini ya. Maksudnya mereka Inisiatif Spalletti permainan akan- pasti kita. pasti akan nyoba formasi baru ya di sana ya. Oke, gue lanjut tentang formasi baru lagi. Ada ide baru lagi mengenai Spalletti karena hubungannya adalah Dusan cedera. Dusan cedera, terus tiba-tiba berita mengatakan bahwa Spalletti mau nyoba Yildiz jadi false nine. Karena tidak percaya dengan Nah, J. David. Nah, maksud gua ya memang coba-coba, tapi Mungkin coba-cobanya Jerome ke nggak false percaya. nine, coba-coba ke false nine ini gimana gitu? Apakah emang bukannya malah ngetes Openda dan David di pertandingan kayak gini, tapi malah Malah false nine gitu loh. Nah, kalau menurut lo yuk gimana yuk mengenai false nine ini? Wolfsburg sebenarnya oke-oke aja, cuma kan kalau lihat dari profil ketiga striker kita yang sekarang ini yang besok bombernya. available, bombernya besok kan Dusan nggak ada nih, katanya ya masih dalam tanda kutip diragukan. Yang available ada Openda, J. David. Nah terakhir Yildiz, katanya ketiga ini bisa jadi second striker semuanya memang. Openda pun di tim sebelumnya dia second striker. J. David memang dia bisa Jadi versatile. mau di bawah di belakang Yildiz gitu. Ya mau gimana pun pasti ini tiga-tiganya nggak ada yang jadi prima punta nanti jadi striker yang utama, pasti jadi second striker semua. David sih mungkin sih.
David mungkin, Kalau- cuma kalau- lihat dari performanya terakhir nyundul itu depan gawang kemarin gak masuk, gue nggak bisa jadi Kalau menurut gue mah Chico, depannya Yildiz false nine, kirinya Openda, David nih cadangan. Chico-nya main lah. Chico pasti golin. main. Pasti mungkin gue pengen Edon yang main. TK babak kedua Susah tuh. sih. Buat goreng ya. Susah. Ya tapi kan, Chico dulu lah. ya ini kan mungkin Spalletti agak Ya coba-coba. jadi false nine menurut lu gimana? Oke. buat si Oke aja kalau Dusan nggak ada siapa lagi memang. Kalau gue sih David apa? Gimana sih? Siapa lagi ada sebenarnya? ya, tapi lihat dari J David kemarin jadi super sub aja dia nggak oke kan. Ya mungkin kalau memang idenya dari Yildiz menjadi second striker ya oke aja. Karena memang Yildiz di tim sebelumnya pun di Juventus Next Gen dia main di second striker oke aja. Memang gacor di situ sebenarnya Yildiz ini. Oke. Ya oke aja buat Bio. Tapi kan gue kembangin pertanyaannya tapi ke Pondra aja ya. Kan ini main false nine itu artinya mencari momentum. Artinya dia tidak berada di titik terakhir Iya. dalam orbit atau orang yang akan menerima bola. Jadi false nine itu siapapun bisa menjadi nomor Fabregas 9. dulu ya. Fabregas Siapa yang Spanyol ya. Siapa yang bisa masuk area terakhir atau area kotak penalti. Apakah Yildiz mampu membaca taktik seperti itu gitu loh. Kalau menurut Pondra gimana kalau dipaksain false nine atau enggak atau ya udah sih mainin Openda atau David jadi nomor striker 9 ya ini saatnya lagi lawan tim yang begini gitu. Menurut lo gimana? Kalau gue sih agak kurang setuju sih kalau false nine ya, agak kurang pas kalau di Juventus. Tapi sebenarnya tadi Bio juga udah bilang, sempat beberapa kali kita juga terbentuk false nine itu ketika pas di 3 di depannya itu ada Openda, Yildiz dan Chico kan. Sebenarnya kan itu Tukeran false ya? nine. Nggak ada nomor 9, nggak ada prima punta kan. nggak ada prima punta, nggak ada gol Sebenarnya voucher udah di situ. beberapa kali udah sempat bermain seperti itu Iya. gitu. Tapi jadi kalau menurut gua ketika 3 striker itu bermain nih misalnya Openda, Yildiz sama Chico, ya menurut gue itu antara bisa dibilang false nine tapi juga nggak false nine banget gitu. Nganggung tetap Opendanya kayaknya akan ada di tengah. Ya. Terus malah justru gue agak sedikit menyayangkan kalau misalnya seandainya Yildiz yang ditaruh di tengah ya jadi orang terakhir tapi dia juga mobile, malah agak sayang karena menurut gue Yildiz itu fungsinya adalah bridging, Ya. jembatan dari lini tengah ke lini depan gitu. Jadi dia yang biasanya bisa memecah, dia yang bisa nge-build up, dia juga yang bisa memecah kebuntuan, shooting dari luar. Jadi memang dia cocoknya itu bukan di kotak penalti kalau menurut gue, bukan yang di depan gawang. Free roll seperti aja itu. ya Free dia. roll aja gitu. Jadi menurut gue false nine tapi tidak murni false nine banget juga sih Iya. kalau nanti menurut gue ya. Kalau yang gue tangkap sih gitu. Nah, oke, itu kan tadi mengenai Yildiz sayang karena Yildiz punya kemampuan penetrasi lewat ruangnya dia kan, space di kiri gitu kan. Dia penetrasi di sana. Tapi kenapa nggak David aja gitu? Kenapa jadi false nine? Iya, sebenarnya kalau menurut gue karena narasi false nine ini ada karena memang Kan David kita beli juga salah satunya adalah bisa jadi nomor 9. Ini jadi Benar, itu ya benar. pemain terbaik Kanada ya tahun ini ya. Iya benar Ini makanya. mumpung lawan Fiorentina, kenapa iya. malah Pemain lu terbaik nyoba? Kanada lu. Iya, iya, Malah lu nyoba false nine yang kemungkinan lu bisa nyerang gitu loh. Karena tidak ada narasi itu ada karena tidak ada kepercayaan terhadap David dan Openda dalam apa ya hasil mereka Ya. bermain selama ini itu. Jadi Yildiz lah dipaksa gitu. Tapi tadi udah dibahas juga bahwa sebenarnya tuh Openda dan David ini memang bukan bomber, Ya. tapi dia tuh didatangkan emang sebenarnya buat jadi bomber. Kalau menurut gua ya gitu, karena milik nggak bisa dandelin. Karena didatangkan requestnya si RKM. RKM, cuma nggak datang kan. Iya, dan Dusan itu kan awal musim bukan inti sebenarnya gitu. Jadi emang Openda atau David rencananya. Gitu. Tapi karena ya emang mungkin bener bukan bomber sejati, ya udah akhirnya bingung nih siapa nih yang bisa golin deh. Ya udah Yildiz dan narasinya Iya. dimajuin. Tapi tadi benar dibilang bahwa sebenarnya dari perjalanan musim ini sih udah ada semi-semi false nine-nya. Iya. Tapi buat gua buang waktu aja sih kalau misalkan Yildiz taruh di Iya, tengah ngapain nanggung goreng ya nanti kan kurang. gitu. Karena Sayang Yildiz lah, sayang. punya kesempatan. Justru gua di momen kayak gini, David. ayolah David gitu loh. David ya. Iya. Nah, Nah, sebenarnya kalau kalau lagi suruh- lawannya Cuman yang begini. jadi masalah Gua milih David sih dibanding Openda. itu secara kebugaran dia baru bermain hari Rabu ini. Oke. Dan perjalanan dan dia main 2 kali loh full. Perjalanan dari Golin Venezuela. Enggak deh kayaknya. Enggak ya? Enggak golin. Terakhir Openda tuh nggak main malah. lawan Venezuela, terus habis itu dia mesti ke Italia kan terbang kan perjalanan jauh. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangannya Spalletti kalau dia nggak main. Belgium menang udah 9 ya?
Gak ada satupun Openda yang golin anjir. Openda itu cadangan. Iya makanya. Iya, 2 kali dia main cadangan itu. Iya. Berapa udah menang? 7 apa 6 ya? 6 ya? 6. Itu 6 si kan? David Kanada orang host juga ngapain main full sih? Kan host dia mah. Kagak ada tekanan itu gamenya. Cuma game-gamenya di poin FIFA. Ya, pemain terbaik masa nggak dimainin sih Bang? Ya. Oke, kalau gue pribadi nggak pengen Yildiz Volstein, dia tetap udah lo hatamin dulu lah di posisi lo. Terus gue pengen David bisa main karena ya kita suka nggak punya striker sebenarnya musim depan karena kan si Dusan kan belum tentu mau perpanjang kontrak. Lu mau punya striker siapa? Ya oke lah mau beli lagi. Intinya kan belum ada intinya. Yang ada ini aja udah kita Iya. Jadi emang David mumpung lagi lawannya lagi drop, David mainin. Kata gue ngapain sih Volstein? Chico mainin. Kecuali keadaan darurat ya. Kita Iya. nggak punya striker sama sekali. Mau ngapain sih? Ngidenya kadang-kadang ngide banget nih jadi. Tapi Spalletti nggak pernah main false nine ya sebelumnya. Gak bisa malah menurut gue. Sebenarnya dari dulu kan ada Lukaku Iya, sebelumnya. selalu gitu. Gitu kan di timnas juga strikernya Ya ada Skamaka. Retegi. Ya nggak emang main false nine sebenarnya Bang. Iya, kata gue sih jadi malah kebanyakan kena bola sih. Setipis-tipisnya Volstein dia pernah pakai Raspadori jadi bomber, tapi kan dia masih ada naluri lah Ya. dibanding Yildiz. Kalau menurut gue masih ada Ya, naluri bomber. iya, beda Raspadori. Gitu. Jadi sebenarnya false nine itu kan dikatakan false itu kan karena nggak jelas siapa yang masuk ke orang terakhir kotak penalti. Jadi sebenarnya fluid. Nanti bisa mungkin yang masuk ke situ Chico, bisa masuk ke situ Openda. Jadi nggak terlalu tahu siapa orang terakhirnya. Jadi kan kalau kita bermain dengan Dusan kan selalu orang yang terakhir. Yang ada di yang ada paling ujung menerima bola. Nah kalau Volstein itu kan nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi Pindah-pindah orangnya bisa berbeda, bisa nggak ada gitu. Jadi pergerakannya ditunggu adalah pergerakan tanpa bolanya gitu loh, bukan sebagai pantulan kan. Kalau kayak Dusan main di situ kan jadi pemantul bola kan, jadi nggak ada yang pemantulnya. Ya, jadi nggak cocok lah, udah Yildiz tuh paling cocok bawa bola udah. Iya. Ya, dribble ya. Dribbling Nggak ya. cocok model-model kayak gitu, belum saatnya menurut gua. Oke, terakhir dari materi ini tentang preview VS Fiorentina, dari informasi yang kalian tahu, Juve gimana nih mau menyiapkan formasinya dan starting line up yang available kira-kira bisa siapa? Apakah langsung Kabal atau Gatti, Kelly atau sudah bisa main, atau Miretti apakah sudah bisa dimain? Kalau dari Bio, formasinya akan seperti apa? Kata tadi lo juga setuju ini akan ada inisiatif, akan ada Fresh ya. eksperimen formasi dan starting line up menurut lo siapa? Ya gue sih kayaknya memang langsung 4-3-2-1 ya. Karena memang di kanan nanti ada Kalulu tetap main seperti biasa, tetap crossing insya Allah ya. Terus Cambiasonya? Cambiasonya di kiri. Oh, Cambiaso kiri. Cambiaso kiri lah. Oke, terus back tengahnya? Back tengahnya ya yang ada aja lah. Udah. Apa yang adanya? Yang ada Gatti lah. Gue pengen sih Rugani main lagi besok. Kopeners? Kopender gak usah main dulu besok. Ya di tengah nih Gatti sama? Gatti sama si Rugani. Karena Rugani kan senior nih sekarang, abang-abangan. Kemarin baru main. Oke, tengah tiganya? Nah, tengah tiganya gue pengen Locatelli, Miretti sama depannya Yildiz sama Chico, depannya pengen sih gue Openda, jangan J. David. Openda. Oke. Gue lebih percaya Openda daripada J. David Openda? karena J. David terakhir main tuh memble banget, rambut doang keren tapi nyundul bola nggak ngegolin. Ada yang komen keberatan pantat. Iya benar juga, jadi kan kalau jalan nonggeng ya. Jalan nonggeng. Iya. Ngelihat aja lagi dia. Keberatan pantat, lucu juga itu gue baca komennya. Kiper di grade. Oke. Nah kalau Kiri kiper De Gea. Pengennya sih itu aja udah sikat tahun depan. kalau Bio kalau Genta starting line up-nya formasinya apakah langsung berubah? Ya kita coba pakai 4 gitu ya. Nah mungkin kalau lu di kanan, Kabal bisa aja sih langsung main kata gue. Tapi kayaknya nggak mungkin bener kayak Cambiaso gitu. Jadi kalau harapan gue sebenarnya kalau mau tuh Cambiaso taruh di depan sekalian. Iya, biar kan nanggung ya, hajar ya. Hajar, jadi jangan jadi back 4 itu gitu. Tapi kalau kelihatannya sih masih akan tetap main aman. Benar Cambiaso di kiri. Back tengahnya Gatti sama yang paling sehat cuma Gatti sama Rugani kan? Iya, itu dua orang Paling itu sehat paling ya? sehat. Ya sama Kominers ya. Kopenders kalau main 4 kan belum tentu bisa dia. Iya. Jadi katanya Tapi waktu di juniornya itu dia CB-nya itu CB2. CB2 ya? Oh gitu. Ya kan. Ya sekarang kan udah lama Gue walaupun gue pengennya Rugani, tapi kayaknya mungkin Kominers dimainin sih. Oke. Gitu. Terus tengahnya?
sama lah ini. Gatti. Kalau Miretti belum tentu ini, tapi harapan gue pengen Miretti inti. Miretti ya. Iya. Nah depannya, gue suka Openda, gue gak suka David, tapi ya udah. Nggak ada lagi. Dusan sembuh deh udah, gue Dusan sembuh, yakin dah. Dusan Semoga aja ya, udah. 2 hari ini sembuh ya. Iya, ya. iya. Pesan semua ya. Dusan sembuh. Oke, kalau dari Pondra, Gue mau beda. oke. Nah, tadi 4 back ya. Gue pengen masih tetap 3 back. Lah katanya lu tadi setuju inisiatif. Bisa nggak gue selesaikan dulu itu bicara. Iya, oke. Tapi emang pasti kayaknya 3 back sih feeling gue. Jadi Mas. gue pengen Hmm. dimulai dengan 3 back. Ya. Kiper siapa kiper? Kiper udah pasti di Gray. Kalulu, Gatti, Cop Miners. Center back. Karena itu Cop Miners lagi enak-enaknya dia main jadi center back. Iya. Lompas-lompasnya enak banget tuh. Kalau Fiore banget lah. Kalau Iya, dia iya, Spalletti betul. bilang kan pernah Nah, kemarin. apalagi dia kaki kiri, bro. Iya, ini dia mencerminkan seperti Calafiori-nya Oh, dia ngomong Arsenal. gitu? Dia ngomong gitu kemarin. Hampir-hampir mirip seperti Calafiori perannya. Nah. Perannya ya. Pertanyaan lu tadi, kenapa nggak langsung 4 back? Kan tadi gue bilang 4 back. Ya. Di tengah pertandingan itu bisa aja berubah. Jadi kalau gue mikir Wah. awalnya 3-4-2-1, Cop Miners, Gatti, Kalulu, kemudian kanannya Cambiaso, kirinya Kostic, tengahnya Locatelli, Thuram, Kanannya Cambiaso. depannya kanannya Cambiaso, depannya Yildiz, Chico, entah David mungkin atau Openda ya salah satu. Nah tapi bisa jadi ada perubahan jadi 4-3-2-1 yang dimana Cop Miners bisa naik Ah. ke depan jadi 3 gelandang kan. Iya. Kosticnya turun, Cambiasonya tetap ada di kanan, tengahnya Gatti sama Kalulu. Jadi menurut gue itu bisa menjadi transisi di tengah pertandingan, Ya. melihat kondisi lawan misalnya dia berubah, maka Spalletti bisa menjadikan itu sebagai formasi 4-3-2-1. Ya. Gitu. Jadi mungkin bisa jadi percobaan itu bukan langsung diterapkan ketika pertandingan pertama kali dimulai, tapi bisa juga di tengah Secara pertandingan pertandingan. gitu. Melihat dinamika Jadi kondisi yang Kalulunya masuk bermain. ke center back ya. Kalau lu jadi center back gitu. Cop Miners saya bisa jadi agak naik ke Maju. depan, bisa jadi DM bahkan. Kalau lu kan juga ternyata jago juga jadi DM kan, mainin bola jadi regista gitu kan. Iya. Dia pernah juga jadi DMF. Gitu. Mana menurut gue itu akan menjadi opsi yang menarik kalau sampai bisa jadi 4-3-2-1 dengan Kostic sebagai back kiri, kemudian Cop Miners-nya naik agak ke depan dan kalau Locatelli, Thuram jadi mezzala. Kalau main Kostic Depannya- berarti mainnya crossing dong. Nah ini menerima crossing siapa ini depan? Depannya Iya. Dusan sembuh. Wey. Crossing kan nggak harus crossing bola-bola deres ke tengah kan. Dia bisa ngasih ke Dusan sembuh. cutback ke Yildiz. Yildiz placing kan bisa. Nah, depannya siapa? Dusan Depannya sembuh. 3 itu. Yildiz, Chico sama Openda. Chico lagi- David, gue pengennya David. Asli, gue pengennya David. Jiko lagi on fire kemarin ngegolin di Portugal yang Iya, menang iya. 6-1. Gue pengennya sih David, bener. Gue setuju sama lo. Gue pengennya David karena dia yang bisa nerima bola-bola. Tetap bagaimanapun bola-bola crossing tuh harus ada yang bisa nerima kan. Ya biarpun nggak ngegolin ya. Dia pun gak golin tapi dia bisa. David tuh jago loh sebenarnya sontekan-sontekan loh. Iya. Potekan-potekan di depan gawang tuh jago. Ya Berapa kan kali hampir gol golin. lawan Parma kan Iya, sontekan crossing. potekan kan. Iya. Keren. Itu yang terakhir golnya kan dari Itu kapan ya? Giornata 1. Giortana 1. Sama, Anjir. pertama dia. Ini Sekarang gua- Giornata 14. Makanya calon dijual. Kalau gue sebenarnya 4 back, cuman memang back kirinya nih yang gue bingung karena antara Kostic atau Kelly pilihannya emang jelek sih back kiri. Tapi kayak- Cop Miners juga Kelly kayak nggak Nggak, kepake nih sama kalau Spalletti mau feeling gue. dijadiin Kalau duet backnya gue yakin Kopmener sama Gatti. Cuman back kirinya ini gue nggak tahu nih siapa. Cuman kalau misalkan naruh Cambiaso di situ gue kayaknya nggak pernah sek gue Cambiaso di kiri. Setuju, gue setuju. Iya. Gue paling Iya. suka Gua nggak Cambiaso suka. di kanan gue. Yes. Iya. Introvert. Lebih oke sih memang Lebih- kalau main di kanan dia. Berasa kayak bukan pemain Juve gitu. Di dia kanan. soalnya kalau dia di kanan crossingnya dia kan pakai kaki kiri kan. Dia bisa kanan Jadi juga nekuk, sih. nekuk ke dalamnya dia lebih bagus kaki kiri. Iya emang favorit footnya kiri Lah, dia memang. Stronger footnya golnya kiri. Ramota tuh selalu di arah kanan. Iya. Ya Bang Allegri Kirinya juga sebenarnya, gitu. Kirinya itu kalau Kabal sehat, Nah, Cocok jadi back iya kiri. kabel kiri. Kiri tuh pilih back kiri Juve kalau mau main 4 back nggak pilihannya nggak ada yang enak antara Kelly, Kostic. Nah Kelly kayaknya nggak kepake nih sama Spalletti feeling gue. Nggak Udah enak jarang gitu back main juga kirinya sih sebenarnya. Terus kalau tengahnya gue berharap sekali Miretti di kesempatan ini dikasih kesempatan lah main dari Ya, line up. udah dan mature kok jadi kemarin main regista, lawan. jadi Dia harus ketemu banget sama Miretti. Fagioli Iya, sama Hans di tengah Harus kan. Iya, banget Miretti. Seru sih itu. Terus Locatelli agak lebih maju ke depan sama Thuram. Ya depannya Locatelli udah kayak Mezzala Iya. di timnas ya kemarin mainnya ya. Shoot dari Chico, luarnya. depannya Chico Karena sama yang gerak dia doang. Iya. Depannya Chico, Yildiz sama David. Karena menurut gua ini bukan tentang David tapi ini ada kesempatan di pertandingannya. Karena kalau Judulnya tuh, misalkan bukan tentang David judulnya. iya, karena menurut gua
Ini kan kesempatan kada saat lu lagi lawan tim yang lagi drop. Ya. Ini kesempatan betul buat striker bisa cetak gol di game ini karena emang paling jelek pertahanannya. Iya, iya sih. Jadi sayang banget kalau David malah nggak dimainin gitu. Gue berharap David dimainin, Miretti dimainin. Terus bek kirinya gelap sih. Nggak tahu gue siapa. Karena gue nggak serok memang harus Mercato sih kalau bek kiri sih. Iya. Nggak serok gue siapa bek Ya kiri. gue gak ngebayangin misalnya ada ya Komuzzo, Luca Ranieri itu kan bagus ya. Terus tapi kita jadikan sebagai lubung latihan tuh parah juga sih ya. Fiorentina tuh emang lagi parah-parahnya. Padahal mereka berkualitas tuh. Gitu. Ya jadi skor terakhir berapa cepet aja Pondra? 1-0. Ya kalau optimisnya sih 1-0 gua. Tapi bisa seri sih. Dari yang udah-udah sih 1-0 Iya, doang iya. kalau bisa menang. Gue sih pengennya menang lah entah berapa skornya. Berapa dong? Berani dong tebak skor dong. Ya 2-0 dah. Oke, sama gua sama Bio 2-0. Yang ngegolin Jedevik Subsat si Openda. Waduh. Gawat. Dua-dua yang ngegolin nih, ntar babak kedua Open. Openda, kalau nggak antara dua itulah mencetak gol harusnya. Terus muncul meme itu permintaan maaf ya. Openda tuh Minta bisa maaf. dilepas nggak sih Januari nggak bisa ya? Kan klausulnya gampang dia kayak Kelly. Masuk champion? Iya. 10 besar. 10 besar. Wah, Orang dalam masa peminjaman dilepas. Iya juga. Yang bisa dilepas David. Kan itu udah milik Juve. Betul. David yang bisa dilepas. Lu berapa skornya? 1-0 tadi. 1-0. Yang golin? Waduh. Gati. Sundulan Eh, corner. tapi Spalletti menit 90. lagi latihan set piece loh. Oh, beritanya. iya. Lagi Oke, latihan oke, set oke, Ini piece. gol siapa Mas? Kalulu. Wajah. Biar rare lagi ya kan. Lebih Nggak, rare. tapi menarik sih Openda sama David golin. Iya, harusnya Jadi itulah. muncul permintaan maaf. biar Dusan legowo kalau mau keluar Maaf, maksudnya. Vince. Kalau gue yang golin David sama Yildiz. Yildiz sudah harus golin lagi nih. Yildiz. Ini nih Yildiz. PD. Iya, Yildiz udah lumayan lama nih belum golin lagi. Gue David Tapi lawan Inter ya. terakhir lawan Di UCL nggak dia sih. Dortmund. lawan Dortmund. Oh, Dortmund golinnya benar. Jakap lagi lawan Dortmund. Ya udah lama sebenarnya dari Dortmund ke Fiorentina ini udah lama. Jadi Yildiz. Golin penalti yang lawan. Oh yang iya, Udinese. Udinese yang dikasih ya. Tapi Yang dikasih. dikasih sama Locatelli. Oh iya benar. Oke, gitu aja teman-teman. Tadi teman-teman udah melihat semua preview kita yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan kita ada QR code. Tolong dibantu QR code kita supaya kita punya studio sendiri. Yo, iya. Dan teman-teman bisa kita undang nih kalau punya studio sendiri. Anjay. Tiap hari kita undang ya. Ini mimpi aja dulu. Oke gitu teman-teman. Terima kasih Pondra.